Selamat pagi Pak Guru. Ulangi. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Kurang kompak Pak Guru. Selamat pagi. Loh. Ya suka-suka guru mas enak. Jangan pakai lul murid kan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, umum. Siapa aja boleh masuk, tukang becak kan nggak gaduh boleh Pak. Iya. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan. Kalau bisa nyaut ya. Kalau yang mau punya batas mulut, tolong tunjuk tangan. Fatona? Saya. Fatona? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, absen Pak. Nggak ada. Amina? Tidak ada. Nggak ada. Beli berapa? Kan tadi saya lihat di pasar pagi Pak. Jamila? Jamila besok ya? Jamila nggak ada juga? Nggak ada Pak. Suradi? Lagi keramas. Ngapain ini keramas? Gitu. Terus Wahab? Pak, ini kan yang rasa-rasanya bukan murid sini tuh Pak. Rizky? nggak ada Pak. Nggak ada ya? Coba. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Salah lupa saya. Maaf ya, maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih baru nih. Oh iya nih. Di sini namanya Bapak Jimi Hendrik, begitu. Jimi Hendrik. Iya, nggak ada Suradi, nggak ada. Jimi Hendrik udah bukan. Acing? Iya Pak. Ya, bagus. Itu baru dari tadi juga yang gue demen begitu. Selamat. Yes, sir. Oh, ada ada murid impor di sini ya. Enggak Pak Guru, cuma bisa juga yes aja, yang lain nggak bisa. Oh, kamu? Iya. Cakep ya? Betawi? Dia Pak dulu nih. Iya. Bambang? Keramas Pak. Hah? Keramas Pak. Oh iya. Dari tadi banyak bener yang keramas ya Pak ya? Bambang besok bulan puasa. Oh, ya. Tuti? Saya keramas juga. Lu bapak sama Tuti ngapain? Sekolah nggak serius. Iya, nggak apa-apa. Tetangga mungkin ya Bambang sama Tuti ya? Bilangin sama Tuti sama Bambang biar nggak panas, gundurin aja. Nah, tolong jangan ngomong soal gundul ya. Sorry Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya nggak ikut bapak kayak gundul ya. Seperti itu. Ya, terus Mati ke Leo. Ada Pak. Ada, oh ya, tidur. Dewi? Ya Pak. Ada. Semua ada lengkap. Lengkap ya? Nggak ada yang absen lagi? Nggak ada. Warjo? Cuti Pak. Hah? Cuti. Dulu. Warjo kemana? Warga cuti hamil Pak. Ini sekolah apa kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak, kemarin permisi sama saya. Izin. Ya, cuti bilang saya mau cuti dulu, istri saya hamil, bukan warjonya yang hamil. Ini kalau warga hamil itu di mana di sekolah? Enggak mungkin lah. Ini kamu orang mana sih? Saya dari Hongkong Pak. Oh, Pan. Dekat Thailand. Iya. Pantes ngomongnya nekuk bener. Ya, saya nggak ditanya Pak. Nggak ditanya. Belum. Dari situ kelihatannya bukan nangin aja. Jadi nganggur. Nama kamu siapa tadi? Jimi Hendrik. Dono. Ngomong Jimi Hendrik. Iya, sorry Pak. Dono ya. Iya. Jakarta asli. Asli? Ya. Asli dari Jakarta? Ya. Iya. Iya Pak. Jakarta pindah ke Solo ya?
Anaknya siapa ya? Saya Murid-muridnya? wali muridnya banyak Pak, tergantung yang ngongkosin. Anak asuh, Pak. Anak asuh ya? Anak asuh. Asuhan siapa ya? Asuhan Kak Seto. Bagus. Saya senang murid-murid di sini dinamis. Ya, absen terus Pak, nggak belajar-belajar Pak. Belum, ini kan namanya baru hari pertama kan ya, jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya. Loh, Pak, dulu kan saya sekolah sini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu kok bangkunya kemana itu? Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus kakaknya udah bayar, ente kagak ya. Jadi bangku kayak tisu Pak ya? Ya udah saya ganti. Saya ganti bukan uang bangku. Apa? Gampangnya juga ganti uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya. Perasaan pagernya cuma 2 meter ya? Pagernya cuma 1. Oh, nanti kalau masuk murid baru ganti lagi pagernya Pak. Justru itu, pagarnya kan yang di depan tuh kelihatan kan? Iya. Baru 2 meter lari. 2 meter 1,5 meter kali itu kayak gitu. Nah, itu nanti kan padahal usamanya kan masih 14 kilometer lagi. Jadi ya, nyicil. Betul, ini sekolahnya Pak Samsi. Barang anak-anaknya juga nih gue bingung. Katanya sekolah ada yang kumisnya belakang. Murid apa? Ya, tadi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar, ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian, anak-anak ya, akan menghadapi ujian. Jadi ujian hanya kita hadapi saja. Ya. Nggak dikerjain Pak? Tergantung nanti. Iya, iya, makanya banyak murid lulus. Ya sekarang menulis murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini nggak wajib ujian, yang mau ikut boleh. Sekolah begini bebas. Kalau gitu bayar boleh nggak boleh bayar? Ngajar boleh, nggak ngajar boleh. Iya, kita kalau ada tetangga kondangan di sana kita nggak ngajar. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto 2 saja 2. Berapa kan berapa Pak? Ukuran postcard. Postcard. Postcard ya. Postcard. Iya, postcard. Berapa banyak? 2. Dari tadi kuping taruh mana sih? Jongkong Pak, kuping. 2, jadi 2 postcard. Yang satu kan ada 2 tuh. Yang satu postcard, yang satu ukuran kartu pos. Ya. Iya. Lain. Postcard sama kartu pos. Adegannya sama Pak? Hah? Gambarnya sama? Maksudnya Ya mungkin satu ngadep kiri, ngadep oh enggak, maksudnya fotonya. Fotonya ya. Fotonya kalau bisa yang satu itu yang lagi mandi ya. Foto lagi mandi. Yang satu. Yang satu lagi manjat pohon kelapa sampai di pucuk loncat kepala dua di bawah itu potret itu. Mampus tuh. Itu aja marah. Marah. Ya. Oke, jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya juga hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam anak-anak? Tidak setuju. No, tidak Susah. Oh, ada yang murid dulu kalian. No. Kita tinggalkan pelajaran ilmu alamnya. Oh, oke. Kita masuk pelajaran fisika anak-anak. Nggak setuju? Bisa Pak. Kita tinggalkan. Pelajaran kimia anak-anak kimia. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuki pelajaran ilmu bumi anak-anak. Nah itu Pak. Nah, memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi, ya. Sampai nanti kita bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada. Ya Pak. Ya. Kalau begitu anak-anak di sini di situ. Jadi ilmu bumi lah ya. Ilmu bumi. Ya. Bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi, atau ya dengan kata lain kapan
terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu? Ya. Nah, Siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Bohong. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok nggak nambah-nambah? Ini nggak di buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 juga. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu setelah lahir. Gitu ya. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Ya. Jadi memang saya akui. Dan bidan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy, begitu aja. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Husserl. Husserl ya? Husserl. Dari mana? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650. Wah. Iya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh iya. 4.004 tahun sebelum Masehi. Oh, kalau gitu bumi bintangnya Libra ya? 23 Oktober? Mungkin. Bumi mau pakai bintang sih. Taurus bintangnya. Ya. Nah, jadi 23 Oktober 4.004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat. Udah katanya guru kok nggak yakin. Saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Saya belum pernah muter. Ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Jangan dibalik Pak. Bukan. Oke. Ya, baik. Pintar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud, ya, bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar, anak-anak. Ya, menurut apa anak-anak? Menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul, pintar anak-anak ya, penganut aliran Utali Kumah 2. Menurut kehendak yang kuasa, memang semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya, itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Ngerti apa? Coba ingat ini. Tidak tahu Pak. Dengan terus terang dan seyakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu Adi? Gravitasi Pak? Tahu apa? Merek jin Pak. Itu bukan gravitasi. Memang hampir sama tapi bukan gravitasi. Oh, bukan ya. Tahu apa artinya gravitasi? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Cuma mungkin anak-anak ada yang tahu? Gravitasi? Tidak ada yang tahu? Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi ya. Ini guru ini sebetulnya pintar apa enggak sih? Kita udah bayar dibohongin. Kalau kita harus menggunakan soal gravitasi lagi, ya, itu pada kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita akan masuk. Oh iya. Time is money, you know. Okay. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Ya, oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. Aduh, pintar ini satu. Sekarang kamu Mesir terkenal dengan Piramide. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Tahu Pak? Apa? Idi Amin. Terkenal apa aja? Hitamnya Pak. Idi Amin terkenal presiden juga. Oke,
Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya, history. Iya. History. Ya. Historis. History. Ya, suka-suka saya. Pak Guru Ikuti saya, ikuti saya. Mau. Itu dagelan kuno. Saya juga baru mau ngomong. Itu dagelan ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik. Soal perang ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang perang Diponegoro mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun Saya tahu. Nggak tahu. Kamu? 1825. Pintar sampai dengan Selesai. perang Diponegoro akan selesai, selesai jadi sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Nah, itu belum ada dalam catatan saya itu. Bilang dari tadi jangan sok. Iya. Jadi perang Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang perang Diponegoro itu terjadi di mana kamu? Di lapangan, Pak. Di medan perang. Di mana? Di lapangan. Ya, kalau di rumah bukan perang arisan. Ya lagian juga nggak ada yang bilang di Istora sih ya. Benar. Nah, jadi perang Diponegoro itu terjadi di tempatnya, gitu ya. Sama juga. Ada yang ditulis di sini di mana? Saya pada lupa. Enak aja. Oh, tahu saya. Di mana? Di Ponorogo. Ya, Mas. Ya. Kira warok. Bukan di Diponegoro terus di mana di Ponorogo. Ya, sorry. Nah, sekarang dalam peperangan Diponegoro itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Aduh, sedih deh. Bener. Ya? Itu lagi perang lagi zamannya ini lagi itu ada kali ya makan korban. Termasuk 5 tahun nanti yang nggak ketemu, ya kan? Sekarang banyak sekali yang gugur. Siapakah yang gugur itu? Yang lain. Siapa nggak gugur Pak kalau main misalnya lagi ngobrol atau Salah. Yang sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro, antara lain prajurit ya, anak-anak ya. Tadi itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya. Lebih tepat daripada yang lain. Iya. Prajurit pinter. Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang waktu itu meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu asing dipimpin oleh apanya Pak? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa ini Pak? Iya, lupa saya. Perang Diponegoro dipimpin oleh Diponegoro Pak. Pinter. Iya. Nah, sekarang kamu. Gampang bener. Perang Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Ya Imam Bonjol. Pinter. Kamu lagi asing. Perang Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib Pak. Salah. Salib. Salah. Siapa? Kamu, Donald. Kakaknya Salib. Siapa? Kakaknya Salib. Salib. Ya, perang Salib dipimpin oleh komandannya. Ya. Pokoknya ini guru bagian ngawet. Kalau nggak bisa ngawet. Sekarang tahu nggak kamu sebenarnya perang Salib siapa yang mimpin? Yang masih ini Siapa? Tahu nggak? nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu, Donald, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, kita tinggalkan saja perang Salib ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Sejarah dunia Pak. Sejarah dunia. Sejarah dunia. Presiden Amerika tahu kan Presiden Amerika? Tahu. Yang sekarang siapa namanya? Yang sekarang Ronald Reagan. Bagus, Ronald Reagan. Coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Kalau nyebutin apa ya? Sudah susah lidah kamu. Enggak, ini bukan nanya, ngeledek.
Ronald Reagan. Ronald Reagan. Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa? Bacanya jangan letter. George Washington. Oh iya, jangan. George Washington. Washington DC. Lah? Iya kan itu Washington DC, District of Columbia. Oh iya. Presiden Amerika yang kedua siapa, Acing? New York. Washington kita New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Kurang tepat kamu. Las Vegas. Oh. Atau Honolulu. Ya. Bukan Hono gua ya. Bukan. Oke. Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk tanah dan air. Republik. Oh, republik. ini satu emang ada lain ya. Lah, negara Amerika berbentuk apa ya? Mana tahu saya. Bentuk negaranya apa? Republik. Iya, Bapak kamu jago nggak sih? Kenapa sih? Aduin sama saya. Pabrik nafsu. Bener. Ya. Sekarang ini, kalau tadi Amerika adalah negara republik, Ya. sekarang Inggris negara apa? Oh, negara monarki. Nah, apa negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Nah, Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Iya, ini paling bagus. Iya, saya niruin aja. Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran. pangeran. Pangeran siapa, Acing? Pangeran Telesonik. Lo jadi pangeran telesonik sih? Pangeran Philip. Ya, kira Philip nggak telesonik kan salah sama radio. Oh, gitu ya. Ya, Kamu tadi jawab pangeran telesonik, maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya? Bukan Pak, maksudnya saya melihatnya sama-sama radio lah gitu. Sini kamu. iya Pak, tampar aja Pak. Galak bener. Iya Pak. Kamu dari tadi berisik aja, saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh iya Pak, saya tahu nyari kemana-mana perhatiannya. Udah bertanya. Kamu nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Ayo Pak, maju terus. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya Pak, saya nanya. Iya, saya yang nanya. Boleh Pak. Enggak keluar saya. Nggak mau keluar? Betul? Enggak. Sekarang, Ngapain juga saya mau Pak. kamu waktu yang kemarin masuk nggak? Kemarin masuk Pak. Masuk? Kamu terangkan soal Romawi. Sekarang, Romawi. kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Romawi. Terangkan, nggak usah manggil temennya. Terangkan. Bukan Bang, maksudnya mau nerangin kan mau kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma. Apa? Roma Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma Pak. Betul. Roma. Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Tahunya dari mana? Tahunya dari buku Pak. Ya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar Pak. Pak. Itu dari mana? Romulus benar. Romulus Pak. Kan dia anak kembar dua Pak. Yang satu Roburik Pak. Benar. Tapi sejarah Romulus doang. Ada buruk, nggak disebutin karena burik dia mau Pak. Benar. Saya udah pernah lihat. Teruskan. Romulus punya putra. Pangeran yang berjudul bernama Pangeran Agustus. Iya. Pangeran Agustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak dua kembar, yang satu. Satu. Ya, Satu anaknya Romulus, 1 Agustus. dua Pak. Dua lahir kembar, yang satu berhubung takut berebut tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak. Oh iya, ini menarik terus. Dikirim ke Jawa, namanya Pangeran Jumajilakir Pak. Dikirim ke Jawa dikasih nama. Di daerah Kebumen, namanya Pangeran Jumajilakir Pak. Wah, ini perlu diperbarui sejarah terus. Dia punya anak Pak di Jawa tuh, 11 orang. 2 rejep tuh.
Ada Pak, sapar mulut, banyak 11 orang. Mulut, dagu, mata, hidung. Kepala, pundak, lutut kaki. Iya benar. Iya, Pak. Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi besok saya tanya ya. Tidak ada cuma dilahir nggak ada. Tidak ada Pak ya. Tidak ada. Romulus apa tadi benar-benar? Romulus. Bapak teman-teman yang Romurik. Enggak kayak tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada. Tahu dah saya pelajari kan Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Iya. Sekarang apa artinya Sumpah Palapa? Sumpah Palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah Palapa Iya. itu Gajah Mada itu bersumpah tidak akan makan bukan hamburger, makan palapa. Wah, tidak mungkin. Apa gila? Mana Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa sudah gitu kok? Aduh, jomelin peruntai Pak. Aku berpacaran sama si muda, saling cinta dan sehidup semati. Pikir-pikir pacarannya udah terlalu lama. Dengan modal cinta ku lamar si muda. Aku bingung, makin lama aku semakin bingung. Kakek nenek orang tua memaksa agar aku segera melamar Ling pacarku. Alasan mereka ku sudah tua. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Dan kalau kawin muda gak janji deh. Ya kan? Saya juga nggak janji. Kenapa? Soalnya jarang janji. Gak ada yang bisa dijanjiin. Lihat kamu. Lagi lo ingkar terus tapi janjinya kagak. Oke, suruh kampanye tuh janji. Kampanye nggak janji, nggak ada yang memilih lo. Yang salah. Dapat dulu baru janji. Enak. Aku bosan, aku jenuh jadi playboy kacangan. Kiri kanan banyak cewek di tangan. Aku janji cintaku terakhir untuk si Yayang. Dan ku lamar dia hari ini juga. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Dan kalau kawin muda gak janji dia. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Nah, ya Dan kalau kawin muda gak janji deh. bener nih nggak janji nih. Bener gak janji deh. Lagi lo apa yang mau
dijanjiin. Apa kagak gablak lo. Lo kan mau kondo lo. Modal konsisten doang lo. Nggak janji deh. Lagi yang dijanjiin juga nggak ada lo. Nggak janji dah. Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan. Jadi ambil Bapak ambil itu ya. Itu makanan kalau sekarang rebung. Gadu apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda lain. Bilik. Bukan lain, rebung aja rebung. Iya, rebung ya. Nah, rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang, setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing, yaitu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat ya VOC ya. Nah, ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. Ya, VOC Pak. VOC ingat ya? Ingat, Pak. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC. Singkatannya. Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu? Apalagi saya Pak. Nggak tahu bangga. Sorry Pak. VOC itu Verenigde Oost Indische Company. Waduh pintar sekali Pak. Wah, guru pintar. Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu Pak. Ngaku aja. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Ya semua juga tahu kalau usaha dagang bahasa Belanda. Artinya Verenigde Oost Indische Company itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Kita tinggalkan saja soal arti dan ya. Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya mengambil hasil bumi kita untuk hasil alam kita untuk dibawa ke negaranya. Macam-macam dalihnya itu berdagang inilah berdagang itu. Nah, di antaranya misalnya dari Maluku. Kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah Pak. Pintar, betul. Ya, Acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang jauh dari Sumatera? Mengambil kopi dan karet. Iya, pintar. Ada juga tulisannya ya. Ya, kamu siapa namanya? Sanerja? Ya Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri Pak. Hasil alam. Timun suri. Timun suri. Bleva. Belanda pada puasa kali ya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah sih TKW Pak. Nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid Pak. Itu Pak sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Percampuran, perkawinan campur. Sama sama esteler campur gitu ya. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya? Indo yang tidak disengaja. Iya. Artinya Nih. pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng. Penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Itu yang disebut Indo, ya. Anaknya keren namanya ya Pak. Indo. Gitu. Kalau anak Indo namanya Christine gitu Pak. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Iya. Itu blasteran memang begitu Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus Pak. Masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Kandel Pak. Libya Kandel. Libyanya Arab Ando. Oh iya pintar. Kalau umpamanya bapaknya
Ibunya Arab, bapaknya orang Tegal. Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Berbacet. Itu kalau blasteran Pak. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh siapa tuh? Sony Betamax. Bisa iya. Nah itu mengenai perkawinan ya itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal apa artinya sebuah nama ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu. Campur saja. Apa namanya mah nggak penting. Nggak penting. Artinya sebuah Apa ya. nama? Baik anak-anak itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Nggak istirahat ini Pak? Nggak istirahat? Non-stop. Oh non-stop ya. Non-stop review. Ya. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahan. Iya. Gitu, ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai ngisep jas Pak untuk kehidupan batangnya. betul. Nah, ini Jawa itu pintar juga ya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh ini udah masuk bagian biji nih Pak ya. Akar termasuk ya. Oh jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunggang, tunggang atau tunjang sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh berbiji ganda. Ya itu kembar gitu. Dua itu bijinya Pak ya. Ganda. Berbiji ganda. Ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjir lah begitu ya. Oh banjir. Tumbuhan banjir. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran ya? Antara lim sliking dengan ivanali misalnya gitu. Kamu menyesok itu kan? Iya. Ganda campuran jadi ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan. Soalnya Pak Guru, Ya. nah kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia itu termasuk akar tunjang. Sebabnya? Nggak berakar manusia mas. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Soalnya kan ganda. Dilihatin itunya berganda. Selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Oh hebat. Hah? Ya, senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masuki soal burung-burungan. Unggas. Iya. Apa? Dono? Ung. Dari tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya 8.500 biar mampus orang lain. Iya. Banyak juga ya. Yang itu dulu siapa itu Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung gitu. Kita menerima enaknya gitu baca banget. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung penguin.
yang hanya bisa hidup di daerah tinggi. Oh, di Kutu. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas. Barang sama broiler ya. Broiler. Broiler. Ya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh, Itu. Burung kakatua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah, ini Pak. Itu. Itu tergantung yang bawanya. Itu. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca. Ya itu. Burung apa tadi? Burung kakatua bisa di hutan lebat. Ya, ini burung mertua ya. Burung ada Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu Pak. Apa burung tukang ramal. Ngerti gitu? Nah, yang suka nodolin apa itu? Padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya, itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno, Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap, Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu diidentikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang? Tidak. Nggak mau, jangan begitu dong, Pak. Tidak semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Gimana mau terbang tukang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Oh iya, sorry Pak. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Dia kan lompat-lompat ya. Ya bisa. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kudu, kan? Bulu kudu kali. Ini salah mulu nih satu ini. Ya. Itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang, Pak. Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burung itu apa nih ya? Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, pokoknya antara burung buah gitu lah, enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya, seperti pepaya, semangka. Itu Pak, buah apa sahabat Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Iya itu. Jadi pokoknya dan lain-lain lah. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil. Jadi jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya, selalu terlindung. Ya memang Pak itu Pak. Iya. Biji selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam Pak. Ya. Oke. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, dia akan mempunyai biji yang besar. Ya. Ya, nggak mungkin Pak. Contohnya Apa? Mangga bijinya itu ya sudah besar Pak. Ya, tapi kan tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar, ya nanti meletup bijinya. Korma. Oh. Dan lain-lainnya. Oh iya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah gitu ya. Nah. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa Pak? Karena soalnya bijinya di luar. Oh iya. Jambu mede ya Pak. Bijinya nongtot ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang ada di dalam jadi keluar-keluarin. Iya itu jambu mede kelihatan. Sampai menggila itu juga bijinya lagi. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu bijinya. Kalau kita terus ada untungnya ya Pak ya. Larut. Pak Guru ada untungnya ya. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari, kena hujan, gak kisut-kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot makanan. Iya. Jangan diteruskan. Urusan kisut-kisutan. Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak. Peribahasa tahu? Oh tahu Pak, tahu Pak, kamu tahu? Tahu Pak.
Tahu? Iya, Ya, sekarang. Mau apa lagi, Pak? Tahu? Tahu. Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya, Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki, Pak. Bukan begitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin kencing berdiri, Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh, artinya. Kamu. Ya muridnya kencing dikejar anjing, Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya, Pak. Ya. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diingini guru itu akan diikuti ya. Oh. Kalau Kalau guru memberi contoh jelek, ikut jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang menurut orang meleng. Iya, itu kebangkitan bener itu. Oh, gajah di pelupuk mata kan nggak kelihatan. Gajah kan seperti dewa, ya Pak. Gajah di mata begini nggak kelihatan, berekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, tapi yang bagus tuh biasanya. Bapak mengajak saya aja main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini mah, sifat. Oh iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Ya. Si Ali, kamu Acing? Ya. Si Acing. Iya aja, Pak. Saya. Tadi salah jawabnya. Tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram, Pak. Mana orang nyolong haram, Pak. Selalu dah. Sekarang kembali ke kamu. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Artinya itu kasihan sekali, Pak. Susunya nila atau gede belanga kok ya rusak karena titik senilal itu, Pak. Ini Pak, kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi, Pak. Susu sinila segede belanga. Rusak gara-gara titik-titik tadi, Pak. Bukan itu, aduh, ilah kamu. Itu biasanya yang baik-baik, sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh ya, betul. Kebetulan kemarin udah betul aja. Iya. Biasanya terus jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri, Pak. Ya kalau banjir mah ke tepian aja. Aduh, ini kamu? Ya wajar-wajar, Pak. Artinya wajar saja. Nah, kalau di tengah kalau berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Gitu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, beli porkas dulu. Benar porkas satu ini. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Iya, artinya orang iseng. Kalian pasak gede amat. Nggak tahu tiangnya kecil, pasaknya gede, itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu? Saya, Pak. Ya. Thomas Alva Edison. Aduh, kalau soal yang barat-barat pinter ya. Ya, pinter namanya juga membaca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik, Pak. Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu, Pak. Tahu? Ya. Siapa? R.A. Kartini, Pak. Halo? Kartini? Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya, habis gelas terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk, nggak kena terang-terang, Pak. Enggak, Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt. James Watt. Iya. Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri, Pak. Jangan lagi.
Iya pinter kamu ya. Nah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesal kamu dari tadi aja ya. Iya, Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu, sini kamu. Ya, Pak. Kalah bener dulu dari tadi gua mulu dicecer. Kamu acing apa siapa? Enggak, Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja? Rusmawi. Ya, kamu. Ya, kenapa, Pak? Siapa yang membunuh Dendel? Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Hah? Bukan saya, Pak. Dulu kali tahu, Pak. Dulu. Kamu Dendel, siapa yang membunuh Dendel? Apalagi saya, Pak. Bang Tur pas dibunuh saya enggak di sana, Pak. Sumpah, Pak. Sembarangan. Kalau gitu siapa, Pak? Siapa, Pak? Dendel siapa sih? Dendel, Pak. Dendel siapa? Dendel yang membunuh Dendel siapa saya tanya? Ya enggak tahu. Ya sekarang yang membunuh Kenarok siapa? Apalagi kenal siapa? Enggak tahu sumpah bukan saya, Pak. Dengan dujung. Kamu yang bunuh Kenarok siapa? Sumpah benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan sidang. Itu bener nih. Apa kalau gitu apa Pak? Laporin aja polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu? Enggak tahu. Ya, Bapak tahu enggak? Hah? Bapak tahu enggak? Ya, makanya saya tanya. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya, kita masuki saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu? Kerokan, Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu, nggak apa-apa. Itu mabuk. Sedia hujan sebelum payung, Pak. Oh, dikerok dulu, pori-pori membesar, malah angin ngebos. Oh, iya. Sorry. Jadi jangan. Sehat enggak? Besar terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat, karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan, Pak. Itu kuncinya, Pak. Kuncinya, Nah, gemboknya apa? gemboknya itu kuncinya juga. Oh, begitu. Jadi kunci. Ya pokoknya mau bicara kesehatan apa Nah, ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu, misalnya, biasanya kan ada yang kamu dengar, misalnya pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Oh iya. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Itu lain. Pekerjaan itu mau ngerjain nyapu jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh, KB. Nah, KB, nggak pakai O. KB ya. Itu tadi bilang oh KB gitu. KB. Ya. Oh, KB itu orang kaya baru. Nah, itu KB. Tahu KB artinya apa? Tahu, Pak? Keluarga berencana. Nah, Tahu keluarga berencana apa artinya? apa? KB. Ya, Pak, keluarga berencana, Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya, kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa, Pak? Kamu Benar, Pak, merencanakan keluarga. merencanakan keluarga benar. Mau keluarganya 4, 5, 10, tergantung, Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencana kan, artinya tergantung dari Tapi ini rencana yang sehat. Rencana yang ini. Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya. Bukan begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja sudah. 2 saja. Misalnya ya. Nah, itu kenapa Tidak itu ada ada? istri pertama, Pak ya? Jadi mana cuma satu. Satu aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Gitu ya. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning. Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Maksudnya, Pak? Itu tetangga saya ada yang sampai, aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa, nama tuh anak. Oh, bapaknya panggilan aja. Iya, namanya lupa. belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning.
Ini kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh, anak. Apa namanya emang anaknya? Ini anak siapa nih? Suruh keluar aja. Suruh keluar, enak aja ikut makan di bisa nyari duit, saya ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang nempanin, siapa? Iya. Karena banyak Pak ya. Jadi 2 cukup Pak ya. 2 cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Oh, untuk 2 itu ada sarananya. Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan, wah Belum. Iya. Jantan Pak. Ya kalau orang Jawa bilang bisa merucut itu. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Kamu supaya tahu. Iya. Misalnya IUD. Oh, IUD. Oh, spiral. Oh, jadi pasang spiral. Ada lagi sistem kondom. Iya. Ada lagi sistem almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. IUD. Oh, IUD. Dia orang keluarga berencana sampai nama padi. Dia betul nggak tadi Pak? Sistem apa Pak? Almanak. Jadi maksudnya? Kalender. Kalender ya? Kalender bahasa sininya kan almanak. Iya maksudnya? Iya jadi ini update teks. Gitu masih ya kita mesti terangin atu sih. Benda apa? Untuk pengetahuan Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Masa subur. Oh, masa subur. Nah, ada masa subur, ada masa tidak subur. Oh, jika subur. Kalau masa subur dengan inggan. Nah, Masa subur dan masa timbul. kalau masa tarsan. Ada lagi satu alat KB yang Oh, yang kondom tadi ya. itu kondom kamu tahu kan? Tahu Pak. Ya. Warna-warna saya lihat tunggu Pak. Iya. Ini matang keduluan ini. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang produksi baru dari Pekalongan, warnanya batik Pak. Oh, batik Pak, gambarnya lereng-lereng. Wow. Ada juga yang di Jogja itu yang saya lihat iya. lurik. Kondom yang baru keluar kan pakai tanduk. Pak itu dibikin dari apa sih? Hah? Itu begitu dibikin dari siapa sih? Itu dibikin dari karet kendal. Supaya dari karet. Iya. Itu kalau pakai karet, dibikin Pak, makin tipis, makin asik Pak. Nah, benar. Iya Pak, apalagi kalau nggak pakai yang ini pakai nasi Pak. Kalau gitu jangan diomongin. Ada satu lagi yang saya lupa sebut. Apa itu? Alat kontrasepsi juga, alat KB. Ada satu. Apa Pak? Air jeruk. Nah, baru tahu. Ini penemuan baru. Kalau baru tahu kan air jeruk. Sudah tahu dari dulu tapi lupa. Air jeruk di mana kan Pak? Jadi jeruk nipis tahu Yang asem. ambil 3 atau 4 buah saja. Dikecat di mana Pak? Diperes dibikin dengan setengah gelas air hangat. Air hangat, Ya, iya. kasih gula sedikit supaya jangan terlalu asam. Oh iya. Dikocek-kocek kiri ke kanan, kanan ke kiri. Iya. Itu kemudian apabila pasangan suami istri apalagi yang sedang subur itu malam-malam itu Minum. minum sebelum tidur. Sebelum Tidur minum dulu air jeruk. Nah, itu pasti aman. Aman Pak ya. Pasti syaratnya satu, ada syaratnya. Apa itu, Pak? Setelah minum air jeruk, si suami harus pergi keluar saja. Besok pagi baru nyampe lagi. Oh jadi nggak ngapa-ngapain? Enggak, ini air jeruk mau diminum, terus pergi aja gitu. Itu mah sama juga bocong Pak. Ada transisi baru di zaman ini. Semua wanita ini barang seksi, sibuk berpuasa, kurangi kalori ataupun senam pagi menjaga kondisi. Makin tipis, makin asik, pinggang ramping, makan irit. Makin tipis, makin asik, asal jangan masuk angin. Makin tipis, makin asik, sudah cantik.
gengsi, makin tipis makin asik, cantik cantik kurang gizi. Banyak wanita salah merawat diri, maksudnya laki, tapi jadi kurus kering. Hidup berpuasa, kurangi kalori, ataupun senam pagi menjaga kondisi. makin tipis makin asik, pinggang ramping makan irit, makin tipis makin asik, asal jangan masuk angin. Makin tipis makin asik, sudah cantik jaga gengsi. Makin tipis makin asik, cantik cantik kurang gizi.